Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada bab ketiga, kita sudah mempelajari banyak hal mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Masih ingat kan materi sebelumnya? Dalam materi bab ketiga sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai hakikat dan teori kedaulatan negara hingga lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran bab keempat, yakni mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi pembelajaran bab keempat, terdapat 4 submateri pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, permasalahan dalam keberagaman Indonesia. Dan yang keempat yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Pada hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu submateri pertama dan kedua pada bab keempat, yakni tentang makna persatuan dalam keberagaman dan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Pada submateri pertama dan kedua pada bab keempat hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama, pengertian persatuan. Yang kedua, makna persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, landasan atau dasar persatuan di Indonesia. Yang keempat, sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman. Dan yang kelima, prinsip persatuan dalam keberagaman. Pengertian persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang ditambah awalan per dan akhiran an, yang kemudian disatukan menjadi persatuan. Secara singkat, persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan juga serasi. Sebelum kita membahas tentang makna persatuan dalam keberagaman, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari keberagaman itu sendiri. Secara singkat, keberagaman merupakan suatu kondisi di mana masyarakat dalam suatu bangsa memiliki perbedaan, misalnya perbedaan suku, agama, ras, dan juga yang lainnya. Adapun makna dari persatuan dalam keberagaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan persatuan, bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah. Yang kedua, dengan persatuan, bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, dengan persatuan, maka terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan juga seimbang. Yang keempat, dengan persatuan, kita dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan persatuan di Indonesia. Untuk menjaga persatuan agar tetap utuh di tengah perbedaan yang ada, maka diperlukan landasan atau dasar yang kuat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Adapun landasan tersebut adalah yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman. Adapun sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama, sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budaya sendiri lebih tinggi. Yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang
prinsip persatuan dalam keberagaman. Jadi, prinsip persatuan dalam keberagaman ada 5. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini menekankan kepada masyarakat untuk saling mengakui dan menghormati keberagaman yang ada. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan suatu paham untuk mencintai tanah airnya sendiri sehingga nantinya dapat menghilangkan paham-paham etnosentrisme. Yang ketiga, kebebasan bertanggung jawab. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melakukan sesuatu, namun harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk melihat jati dirinya. Dan prinsip yang terakhir yaitu persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip ini menekankan bahwa bangsa Indonesia harus melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.